Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita mulai ya tentang kita pada sore hari ini. Kita masuk pada bab kedua ya. Yang kemarin juga sudah kita mukadimah. Untuk bab kedua ini. Kita masih pada pembahasan yaitu daurah fikih puasa ya. Materinya sangat banyak sekali, entah nanti selesai sampai akhir atau tidak untuk materinya ya. Yang penting kita terus untuk belajar. Mubtilatus shaum ya, hal-hal yang membatalkan puasa beserta sanksinya. Yang pertama adalah kemarin sudah sempat kita bahas. Untuk poin pertama ini sudah kita bahas, tetapi kita mengulang ya atau murojaah. Makan dan minum dengan disengaja. Ya. Ini dalilnya ada pada Quran Surah Al-Baqarah 187. Ya. Quran Surah Al-Baqarah 187. Yang mana intisari daripada Al-Baqarah 187 ini ya, menjelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi hamba-hamba Allah itu untuk mendatangi istrinya, artinya berhubungan suami istri pada malam hari itu diperbolehkan ya, meskipun di situ kondisi bulan puasa, jadi diperbolehkan asalkan malam hari. Dan yang kedua adalah ya, diperintahkan untuk manusia wajib hukumnya menahan ya, menahan dari berbagai macam hal yang kiranya itu mengurangi pahala puasa atau bahkan sampai ke tahapan membatalkan puasa. Ini betul-betul dihindari. Karena kita berpuasa itu sudah capek, sudah lelah untuk apa? Menahan ya, menahan lapar, menahan dahaga. Kita ingin emosi atau marah pun juga kita menahan diri agar tidak emosi atau marah. Sehingga ketika menjumpai sesuatu hal yang berpotensi untuk mengurangi pahala atau bahkan membatalkan puasa itu sangat merugikan. Dan masih banyak penjelasan yang lain di dalam Quran Surah Al-Baqarah 187. Ya. Tetapi berbeda halnya ketika orang yang dia mungkin makan atau minum dengan disengaja. Maaf, dengan kondisi yang dia itu lupa. Ya, dengan dia lupa dan setelahnya itu dia baru ingat bahwasanya saat itu dia sedang berpuasa. Maka tidak ada hukuman atau sanksi kepada
yang bersangkutan. Karena ada 3 hukum kaidah ya, orang-orang yang tidak wajib melaksanakan syariat itu. Yang pertama, salah satunya adalah orang yang gila sampai dia waras atau sehat, anak kecil sampai dia balik, ya orang tidur sampai dia bangun. Sedangkan lupa ini adalah sudah menjadi kemakluman ya bagi manusia. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, maka tidak mungkin dia tidak akan lupa dan tidak punya kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Ya, selalu bermuhasabah dalam rangka seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan yang lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberinya dia makan dan minum. Jadi ini rezeki sekali ya. Orang yang lupa ketika dia melaksanakan puasa lalu makan dan minum, ini sangat diberkahi juga ya. Karena ada suatu kenikmatan dia merasakan lezatnya makanan atau minuman. Seperti itu. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha wada'an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa atau dipaksa. Ya. Yang pertama di sini perlu kita garis bawahi adalah ya khotoa wan nisyana, ya salahnya, lupa dan terpaksa itu berbagai macam uzur yang diperbolehkan di dalam syariat, tidak ada dosa baginya, tetapi kita pun juga harus berhati-hati. Baik, kita lanjutkan. Itu untuk poin pertama ya, yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Sedangkan yang kedua, ya, ini muntah dengan sengaja. Beberapa kasus itu pernah terjadi. Ya, beberapa kasus itu pernah terjadi bahwasanya dia ingin membatalkan puasa dengan berbagai macam alasan yang dia miliki. Intinya dia pengen batal saja puasanya, kan gitu. Padahal tidak ada uzur. Sehingga dia mengada-ngada untuk bagaimana dia bisa muntah dengan sengaja. Apabila kita naik kendaraan ya, kendaraan umum, misalkan di bis ya, sehingga kita merasa mual, tidak sanggup untuk menahan kepengen muntah, ya ketika kita muntah itu juga memang disengaja, tetapi faktornya bukan faktor karena kita paksa.
memang sengaja muntah, tetapi faktornya bukan karena kita paksa. Karena faktornya adalah ya kendaraan umum tadi baunya bau solar misalkan, atau ketika perjalanan itu eh, banyak goncangannya, belak-belok, naik turun dan sebagainya, sehingga membuat mual dan sampai muntah. Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a fal yaqdi. Barang siapa yang dipaksa muntah ya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan sebenarnya tidak ingin muntah tetapi dimuntah-muntahkan, maka tidak ada qadha baginya ya. Jadi dia memang karena kondisi terpaksa ya. Seperti tadi di bis memang sengaja dia muntah. Mau nggak mau dia harus memuntahkan kan begitu. Karena faktor keadaan yang memang tidak semestinya. Tetapi apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk membayar qadha. Dia muntah memang tidak ada uzur, tidak ada halangan. Pokoknya kepengen muntah saja. Nah ini sehingga ini masuk menjadi pembatal puasa itu sendiri. Ya. Jadi anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berpuasa itu sebenarnya dan sesungguhnya bukan hanya sekedar kita ingin menahan makan dan minum secara zahir saja. Dari mulai sikap dan tingkah laku, terus eh, dan mulai perbuatan dan semuanya itu juga harus berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa sampai membatalkan puasa, itu pun juga harus dihindari sehingga agar puasa kita semakin sempurna. Yang ketiga adalah apabila seseorang wanita mengalami haid ya atau nifas di tengah puasanya, baik di awal atau akhir puasa, maka puasanya ini juga batal. Ya, apabila dia telah berpuasa, maka puasanya tidak sah. Jadi tidak sah ketika dilanjutkan. Meskipun dia memaksa, pokoknya saya pengen puasa. Tapi karena tidak sah, ya sudah. Dia hanya dapat lapar dan haus saja. Pendapat daripada Ibnu Taimiyah mengatakan keluarnya darah ya, haid dan nifas itu membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi semisal ada orang yang dari pagi sampai sore berpuasa ya, tiba-tiba 15 menit sebelum maghrib ya, 15 menit sebelum maghrib itu datang haid ya atau datang bulan, maka tidak ada alasan untuk dia melanjutkan puasanya meskipun eman-eman ya. Sudah tinggal 10 menit lagi, tinggal 15 menit lagi, batal puasanya. Ya, tinggal 15 menit lagi misalkan.
Jadi tidak ada kata eman. Kalau sudah batal ya sudah batal. Kalaupun dilanjutkan eman-eman kurang 10 menit lagi ya tidak sah puasanya. Sehingga pendapat ulama tadi disampaikan yaitu meskipun nifasnya atau haidnya ini di tengah-tengah puasa atau di akhir ataupun awal puasa, maka tidak sah puasanya ketika dilanjutkan. Ya, masih mending jam 8 pagi keluar haid misalnya. Pagi keluar haid ya, jadi masih pagi ya. Tapi kalau yang sudah sampai sore ini sebelum maghrib 10 menit baru keluar haid, ya eman-eman sebenarnya ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, orang sudah ketentuan firman Allah Ta'ala dan sunnah Nabi, maka tidak sah meskipun dilanjutkan sampai maghrib. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak sa'idah hadat lam tusalli wa lam tasum." Qulna bala, qala wa dzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa, ya. Para wanita berkata ya atau menjawab, betul. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Artinya kekurangan di sini jangan dianggap sebagai makna negatif ya. Jadi memang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk dilindungi, untuk disayangi, untuk dibina dan sebagainya. Ya, itu memang adanya kelemahan-kelemahan dari sisi wanita atau hal-hal yang ada di wanita yang hal itu tidak ada di tubuh laki-laki. Jadi permainan logika, terus wanita itu lebih mengedepankan perasaan daripada logika dan sebagainya. Itu memang sudah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna ya, maha segala-galanya, maha tahu, menjadikan laki-laki ini sebagai imam ya, pemimpin bagi perempuan. Qawwamuna 'alan nisa. Sehingga pintu-pintu atau jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, jika si perempuan itu sudah menikah ya lewat ya seorang suami, keridhaan suami ya begitu. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Itu ya untuk yang poin ketiga yaitu haid dan nifas. Sama halnya seperti orang yang baru melahirkan ya, itu juga tidak boleh dia untuk berpuasa. Meskipun dia mengatakan bahwasanya dia ini kuat untuk melakukan puasa, maka tetap saja tidak diperbolehkan dia untuk berpuasa. Juga adanya rukhsah atau keringanan bagi ibu menyusui ya.
Ini banyak orang yang masih bersikukuh untuk berpuasa meskipun dia menyusui. Ini tidak usah dipaksa ya. Jadi ketika ada rukhsah di dalam agama kita itu nggak usah dipaksa kita itu. Sudah Allah kasih kelonggaran, sudah dikasih keringanan, tetap memaksa. Jangan begitu ya. Justru akan menyiksa diri sendiri yang mungkin dia bisa melakukan aktivitas yang lain untuk kemaslahatan yang lebih luas ya, anaknya dan sebagainya, maka dia tertahan, nggak bisa. Air susunya kering misalkan, itu kasihan anaknya. Juga orang yang sudah hamil tua ya, orang yang hamil tua itu juga mendapatkan keringanan atau mendapatkan kemudahan dalam beragama. Tidak perlu dipaksa untuk berpuasa karena dalam tubuhnya itu dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan seseorang atau nyawa yang ada di dalam kandungannya. Sehingga tidak diperbolehkan seorang ibu-ibu hamil itu jika memang kondisinya tidak stabil dan sebagainya itu untuk berpuasa. Jangan dipaksa untuk berpuasa ya. Puasa itu memang bagus, baik, perintah Allah. Tapi jika memang sudah ada rukhsah ya atau keringanan di dalam agama, maka kita ikuti saja. Karena agama kita itu sangat sangat mudah sekali. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sedemikian ya. Alaisa idza hadat lam tusum wa lam tasum. Qulna bala qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Para wanita menjawab betul. Lalu beliau bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Ya diterima saja ya. Diterima saja bahwasanya memang sebabnya menjadi wanita ya seperti itu. Diikuti saja. Tidak usah mengganti-ganti jenis kelamin ya misalkan. Laki-laki perempuan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan. Itu malah nanti kena dosa besar. Apalagi perempuan yang menyerupai laki-laki, dia tidak terima kalau dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Yang perempuan kepengen jadi laki-laki, yang laki-laki pengen jadi perempuan. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Dilaknat Allah nanti ya. Oke. Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, maka ia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Ya, misalkan yang perempuan itu haid 8 hari, ya sudah, maka dia harus mengganti 8 hari itu. Ya. Ini dalilnya juga Ibunda Aisyah ya. Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi sholatnya tidak diqadha, cukup hanya puasanya saja. Jadi kenapa kok sholat itu tidak diqadha ketika haid? Ya itu ada penjelasannya tersendiri ya, yang tidak bisa kita bahas di sini secara langsung. Nanti waktunya habis dan
materi pokoknya tidak tersampaikan. Insya Allah akan kita bahas di perjumpaan berikutnya. Demikian anak-anak sekalian, mungkin masih pada poin yang ketiga tadi ya, pembatal-pembatal puasa di hari yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk bisa menunaikan shaum Ramadan ya sampai tuntas di hari ke-30 nanti insyaallah. Baik, demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.